Walaupun terasa menyenangkan, ternyata berlama-lama bermain sosial media mempunyai dampak buruk khususnya bagi mental. Salah satunya adalah terjadinya brain rot. Dan ada salah satu platform media sosial yang ada short video, itu aku akuin berpengaruh negatifnya sangat luar biasa, Mak. Digital demensia tidak datang dalam sekejap, tapi tumbuh perlahan dari kebiasaan yang dianggap wajar, seperti sulit fokus, mudah lupa, dan gelisah ketika jauh dari layar. Ini tentang masa depan. Jika tidak diatasi dengan segera, maka bisa berdampak pada proses belajar, berkarya, dan bertumbuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami diri sendiri. Gen Z dan Gen Alpha menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan video pendek. Sebanyak 90% Gen Z dan 65% Gen Alpha mengakses TikTok, YouTube Short, atau Instagram Reels setiap hari. Tumbuh di tengah arus informasi yang cepat dan visual yang memikat, mereka memang terampil menggunakan teknologi, namun belum sepenuhnya siap secara psikologis maupun kognitif untuk menyaring dan mengendalikan konsumsi media sosial. Kondisi ini membuat mereka lebih beresiko mengalami digital demensia, yaitu penurunan kemampuan atensi, ingatan, dan kestabilan emosi akibat paparan digital yang berlebihan. Ketika tekanan dari dunia digital semakin menumpuk, tidak semua mampu menyampaikan perasaannya kepada orang dewasa, tetapi lebih terbuka kepada teman sebaya yang mengalami hal serupa. Disinilah peran teman sebaya menjadi penting, karena kehadiran satu teman yang peduli dapat membawa perubahan yang lebih besar. Kamu kenapa sih? Kayak beda banget sekarang. Entah Landi, aku capek banget. Tapi bukan capek fisik. Otakku rasanya kosong. Buka buku, malah pengen buka HP. Pagi ngantuk, belajar nggak masuk. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak tahu harus gimana. Oh, kalau aku saranin sih mending ke guru BK aja. Mau Di, tapi kamu ikut ya? Boleh-boleh, nanti kabarin aja ya. Nanti aku ikut. Oke. Jadi kurang BK nggak? Jadi, hari ini? Boleh kalau sekarang. Ayo. Ayo. Itu rumahnya di situ ya. Iya, silakan masuk. Oh, Andi dan Mutia. Mari. Halo, mari. Sini silakan duduk. Di tempat duduk yang dirasa paling nyaman ya. Selamat pagi Andi dan juga Mutia. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik-baik. Baik ya, Mutia juga? Baik juga. Nah, kalian habis dari mana sebelum ke sini tadi? Habis dari kelas, Bu, pelajaran. Habis dari kelas pelajaran. Iya, oke. Terus ke sini tadi bareng-bareng atau dari tempat yang berbeda? Ini, Bu, tadi kayak Mutia tuh di kelas kelihatannya stres gitu, Bu. Oh,
Oh gitu, kelihatan stres gitu ya. Andi kenapa kok bisa menyimpulkan kalau Mutia kelihatan kayak stres gitu? Jadi tuh kayak menyendiri, terus nggak fokus, kayak terus sama HP-nya dia terus aja. Gitu. Kelihatannya agak berbeda begitu ya. Iya. Mutia, dari apa yang dikatakan sama Andi, apakah itu benar? Mutia, apa yang dirasakan? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya ngerasa kalau saya itu terlalu kecanduan dalam hal bermain HP, seperti scroll TikTok, scroll Reels. Jadi pelajaran yang diberikan oleh ibu bapak guru itu tidak masuk, bangunnya juga sering telat, jadi kehidupan sekolah saya berantakan. Oh seperti itu, susah jauh juga dari handphone ya. Kelihatan juga di sini Mutia kan pegang handphone dan bawa handphone ke mana aja gitu ya. Nah dari apa yang dialami sama Mutia tadi yang sedikit diceritakan, itu respon atau tindakan dari Andi ini gimana? Ya saya kayak melihatin dari jauh sih Bu. Mungkin pasti dia sempat cerita ke saya, ya saya dengerin. Oh gitu. Andi melihat, mengamati, juga mendengarkan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Andi ini sudah benar ya, karena Andi juga sebagai teman sebaya dari Mutia itu turut hadir, turut mendengarkan, dan juga turut melihat dan mengamati bagaimana sih gerak-gerik Mutia yang terlihat berbeda. Nah, teman-teman, ini sudah termasuk ke psychological first aid, yaitu pertolongan psikologis pertama yang dilakukan oleh teman sebaya. Ada look, listen, and link. Nah, look tadi Andi kan bilang kalau mengamati gerak-geriknya Mutia yang terlihat berbeda. Kemudian listen, mendengarkan apa sih yang dirasakan Mutia sebenarnya. Dan yang terakhir adalah link. Andi tadi membawa Mutia ke sini untuk konsultasi ke guru BK. Seperti itu, jadi sudah sangat bagus ya yang dilakukan oleh Andi kepada Mutia. Nah, terus dari ketiga tahap ini, karena teman-teman udah mengetahui nih apa yang udah dilakukan itu sebenarnya bagus dan baik, dari teman-teman udah tahu belum sebelumnya tentang 3 hal ini? Belum Bu. Belum ya, jadi tanpa disadari ternyata Andi sudah menolong Mutia seperti itu ya. Dan dari Mutia sendiri apakah bagaimana, merasa terbantu atau bagaimana? Dari penjelasan yang Bu Arum menjelaskan kepada saya merasa terbantu untuk hal ini, dan saya merasa sudah sangat lebih baik daripada hari-hari kemarin. Baik, bagus sekali kalau Mbak Mutia merasa terbantu begitu ya. Apalagi kehadiran teman sebaya itu sangat penting untuk saling mendukung. Biasanya kan kalau teman-teman gitu bercerita ke orang yang lebih dewasa itu merasa takut atau ragu dan merasa tidak bebas gitu ya. Nah, itulah pentingnya ada teman sebaya supaya bisa saling bercerita, dan tentunya teman yang saling memahami dan menyadari kalau temannya sedang butuh bantuan sehingga diarahkan ke guru BK seperti itu ya. Iya Bu. Media sosial menjadi ruang ekspresi yang luas bagi para remaja, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Namun di balik kemudahannya, tersembunyi resiko yang kerap luput disadari, seperti brain rot atau digital demensia akibat paparan konten yang berlebihan. Disinilah peran pendidikan tidak hanya dalam lingkup akademik, namun juga sebagai ruang pemulihan. Melalui psychological first aid, look, listen, and link, teman sebaya juga bisa berkontribusi untuk pemulihan. Sebab pemulihan tidak selalu dari ruang terapi, namun dari percakapan yang menunjukkan rasa saling peduli.